Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Slaban Putra, mahasiswa pendidikan tingkat semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan serta membuat contoh IRD guna untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu IRD. IRD atau sering disebut juga dengan Entity Relationship Diagram. Pengertian IRD adalah salah satu jenis diagram struktural yang biasa digunakan dan dimanfaatkan dalam desain sebuah database maupun rencana bisnis. Jadi untuk yang pengertian secara umum adalah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antar database membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. Database di sini dapat disebut dengan sebagai atribut dalam IRD. Komponen-komponen dalam IRD ada 3. Yang pertama, entitas atau entity. Yang kedua adalah atribut atau file. Yang ketiga adalah relasi atau relationship, yang di dalamnya akan mengandung atribut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan IRD. Yang pertama adalah menentukan entity yang diperlukan. Terus setelah langkah pertama selesai, lanjut ke tahap yang kedua adalah tentukan relationship atau antar entity. Yang ketiga, tentukan cardinality ratio dan participation constraint. Yang keempat, tentukan atribut-atribut yang diperlukan dari setiap entity. Yang kelima adalah menentukan key di antara atribut-atribut. Yang keenam adalah menentukan LRS dari masing-masing tabel. Selanjutnya kita langsung membuat contoh IRD yang sesuai dari materi yang saya dapatkan, yaitu mengenai studi kasus dalam pembuatan kartu anggota di sebuah perpustakaan, dalam sekolah atau kampus. Untuk langkah-langkah pembuatannya, saya sudah membuat diagram contoh langkah-langkah pembuatan IRD dalam bentuk video animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Jadi silahkan menikmati. Saya akan menampilkan langkah-langkah tersebut. Selamat menikmati. Pada tahap pembuatan IRD, yang pertama belajar dari studi kasus yang kita dapatkan dari materi. Yang pertama, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan, sekolah atau kampus, dicatatlah nama, nomor induk siswa, alamat siswa. Setelah itu baru mereka meminjam buku di perpustakaan. Terus satu buku ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi. Deskripsi atas dengan menggambar IRD-nya. Lanjut ke tahap pertama, yaitu identifikasi dan menetapkan entitas yang akan terlibat. Jadi pada tahap yang pertama ini, setelah mengidentifikasi entitas yang akan terlibat, ada siswa, kartu anggota, dan buku. Lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua adalah menentukan atribut-atribut dari setiap entitas. Jadi tahap kedua adalah dimana menentukan atribut dan setiap entitas. Yang pertama, siswa harus mempunyai nomor induk siswa, nomor anggota, dan nomor buku. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan relasi serta foreign key atau 4K. Tahap ketiga adalah setelah mengidentifikasi dan menetapkan relasi serta 4K, nomor anggota NIS didaftarkan ke kartu anggota dan nomor buku juga didaftarkan untuk meminjam buku tersebut sesuai dengan nomor-nomor yang tertera. Setelah
tahap ketiga selesai, selanjutnya tahap keempat yaitu menentukan derajat atau kardinalitas. Pada tahap keempat ini kita harus menentukan kardinalitas atau derajat dari nomor anggota dan kartu anggota dan nomor buku. Jadi setelah menetapkan kartu derajat, selanjutnya kita ke tahap kelima yaitu melengkapi entitas dan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Setelah nomor induk siswa terdaftar dan nomor buku terdaftar di kartu anggota, kita akan mengisi dengan nama, alamat, nama anggota, dan nomor buku, judul, penerbit, dan pengarang. Terus pada tahap keenam yaitu mengubah konsep menjadi simbol IRD. Setelah kita selesai melewati tahap-tahap, selanjutnya adalah mengubah konsep menjadi simbol IRD yang berbentuk diagram seperti gambar di yang saya tampilkan seperti ini. Mungkin diagram ini akan bisa bermanfaat untuk peminjaman buku tersebut dan menjadi konsep untuk pembuatan dalam kartu anggota atau untuk meminjam buku di perpustakaan. Mungkin sekian dari pemaparan saya mengenai IRD. Terima kasih, selamat melanjutkan.